Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Santri-santriku, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum semua, menjaga antum serta keluarga di rumah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada pelajaran Al-Adab pada pertemuan yang ke-9. Insyaallah di pertemuan ini kita akan menjelaskan adab yang ke-8 dari adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang talibul ilm, yaitu nashrul ilmi wa ta'limu, menyebarkan ilmu dan mengajarkannya. Inilah yang dituntut dari kita semua setelah kita belajar, setelah kita mengetahui ilmu, dituntut kita untuk menyebarkan dan mengajarkannya. Oleh sebab itu, fi marhalatit talab, ya, tatkala kita menuntut ilmu, kita harus berusaha belajar dengan baik, berusaha memahami pelajaran dengan baik, sehingga nanti ketika terjun untuk menyebarkan ilmu tersebut dan mengajarkannya kepada manusia, itu bisa memberikan mereka pemahaman yang baik dan benar. Kata orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Seorang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak akan bisa memberikan. Maka bekali diri dengan sebaik mungkin dengan ilmu, serta berusaha memahami dengan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari penjelasan-penjelasan dan petunjuk min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah apa yang telah kami jelaskan bagi manusia dalam Alkitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Dalil tentang wajibnya menyebarkan ilmu setelah diketahui. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, amiran rasulahu sallallahu alaihi wasallam, seraya memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bitablighil ilm, untuk menyampaikan ilmu, alladzi auhallahu bihi ilaih, yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Jika engkau tidak lakukan, maka engkau belum menyampaikan risalahnya. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Subhanahu wa taala yang akan menjagamu dari manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir. Ini juga sebagai dalil tentang wajibnya menyebarkan dan mengajarkan ilmu setelah diketahui. Di sini ada fi'il amr, balligh, ya, sampaikanlah. Wal aslu fil amr, hukum asal perintah itu adalah lil wujub, menunjukkan kewajiban. Dan apa yang diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga artinya perintah kepada umatnya, selama tidak ada yang mengkhususkan bahwa perintah tersebut adalah khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah yang ada dalam ayat ini adalah umum, perintah kepada Nabi dan perintah kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, dalil dari hadis. Rawal Bukhari an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan bagi orang yang membekali diri
dengan ilmu kemudian berusaha mengajarkannya kepada orang lain, bahwa dia adalah sebaik-baik manusia. Ya, dia adalah sebaik-baik manusia. Dia mempelajari Al-Quran yang merupakan masdarus syariah, sumber pengambilan syariat Islam. Ya, Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah. Dia mempelajari Al-Quran dan hadis, kemudian dipahami dengan pemahaman pendahulu dari umat ini, dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, la syakka anna al-jami' baina ta'allumil Qur'an wa ta'limih mukmilun li nafsihi wa li ghairihi. Tidak diragukan lagi, kata Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini, bahwasannya al-jami' yang mengumpulkan, yang menghimpun antara mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya adalah mukminun li nafsihi wa li ghairihi, karena dia menyempurnakan dirinya dan menyempurnakan orang lain. Menyempurnakan dirinya dalam artian dia mengangkat kejahilan dari dirinya, membekali diri dengan ilmu. Wa li ghairihi, dan mengangkat kejahilan dari diri orang lain. Jami'un bainan naf'il qasir, juga menghimpun antara manfaat yang sifatnya terbatas pada dirinya, wan naf'il muta'addi, dan manfaat yang sifatnya dirasakan oleh orang lain. Ya, bukan hanya dia yang merasakan, tetapi orang lain. Tatkala dia belajar, dia akan mendapatkan manfaat untuk dirinya. Tatkala dia berusaha mengajarkannya, menyebarkannya kepada orang lain, maka orang lain akan mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Walihada kana afdal, oleh karena itu orang yang belajar kemudian mengajarkan apa yang dipelajari, dia adalah orang yang paling afdal, orang yang paling baik. Warwal Bukhari wa Muslim, kemudian juga di antara keutamaan orang yang mengajarkan ilmu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada satu orang dengan sebabmu, itu lebih baik bagi dirimu min humrin na'am, daripada humrin na'am. Humrin na'am adalah al-ibilu al-hamra, ibil atau unta merah. Wahya anfasul amwal indal Arab, dia adalah harta yang paling berharga di kalangan orang-orang Arab zaman dahulu. Yadribuna bihal mathala li syai'in nafis, mereka biasanya menjadikan humrin na'am ini sebagai masal, perumpamaan untuk sesuatu yang berharga. Jadi ketika mereka ingin menyebutkan perumpamaan sesuatu yang berharga, mereka akan mengatakan humrun na'am, maka itu adalah perkara atau harta yang sangat berharga. Baik. Walidzalika qala ad-Dhahhak bin Muzahim rahimahullahu taala, ad-Dhahhak bin Muzahim mengatakan, awwalu babin minal ilmi as-samtu, pintu pertama dari ilmu itu adalah as-samt, yaitu diam, tidak berbicara ketika ilmu itu disampaikan. Watsani istima'uhu, yang kedua didengarkan dengan baik, ya, tidak dilalaikan, berusaha dipahami. Watsalis al-amalu bihi, yang ketiga adalah beramal, ya, mengamalkan ilmu tersebut. Warabi, pintu yang keempat adalah nashruhu wa ta'limuhu, menyebarkannya dan mengajarkannya kepada manusia. Baik. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tadzakarul haditsa fa innahu yahiju ba'daha ba'dha,
Ya, bermudzakarahlah kalian terhadap hadis, ya, saling mengingatkanlah kalian terhadap hadis. Saling tanya, saling menanyakan hafalan murajaah. Fa innahu yahiju ba'duha ba'du, karena sesungguhnya sebagian hadis itu akan memanggil sebagian yang lain. Dengan cara di murajaah, hadis itu akan memanggil hadis-hadis yang lain. Bahwa di antara cara untuk melekatkan ilmu adalah dengan cara mengajarkannya, kemudian juga saling bertanya, memurajaah, mudzakarah. Yang terakhir sebagai penutup, wa Abdullah bin Shaddad radhiyallahu anhu anna rajulan sa'alahu an haditsin. Dari Abdullah bin Shaddad radhiyallahu anhu bahwasanya seorang pernah bertanya kepada beliau tentang suatu hadis. Faqal, apa kata beliau? Yarhamukallah, kam min haditsin ahyaitahu fi sadri. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau, betapa banyak dari hadis ahyaitahu yang kau hidupkan fi sadri, dalam dadaku. Menunjukkan bahwa tatkala ilmu itu diajarkan, ilmu itu akan melekat, bahkan bertambah, dia akan hidup. Demikian pelajaran kita di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.